Show. Nah, sekarang harusnya pekan ke-9. Nanti sama Pak, kok sama ini materinya masih sama. Saya duplicate dulu. Ditaruh ke sini. Nah, bagi yang sudah mengunduh, kemarin masih ingat bahwa materi kita, kursor saya masih nggak kelihatan ya, kayaknya. Ya nggak apa-apa. Materi kita kemarin masih sampai sini nih, intensitas pancaran balik akustik dan densitas medium. Sedangkan prinsip-prinsip interpretasinya secara umum masih belum dijelaskan. Nah, yang mau saya tambahkan penjelasan adalah materi mengenai prinsip-prinsip interpretasi citra akustik secara mendasar. Karena kan kemarin sudah mengunduh data ya, mengunduh datanya. Harapannya nanti dari unduhan data itu Anda bisa melanjutkannya dengan ternyata begini, ternyata begitu, ternyata ini, ternyata itu. Gitu. Ternyata data yang saya punya itu bentuknya bagaimana, ternyata data yang ini itu seperti apa. Nah, secara umum materinya nanti merupakan kombinasi dari slide milik Pak Eka ini, ditambah dengan bukunya Pak Philippe Blondel, khususnya di bagian side scan sonar data processing. Jadi insya Allah secara umum kita akan banyak membahas tentang itu di hari ini. Nanti di pekan depannya baru spreading subduction gimana, abyssal basin gambarnya gimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi pertanyaan pertama, proses unduhannya kemarin yang dikumpulkan hari ini itu ada yang bermasalah tidak? Harusnya bermasalahnya tadi malam sih, jam 12 malam tiba-tiba grupnya rame, jadi saya jadi tertarik, akhirnya saya bantu lihatkan. Secara umum harusnya seperti itu kalau ngunduh, dan tadi kemarin juga saya sudah sampaikan, saya malah lebih senang interpretasi yang seperti itu daripada interpretasi yang mungkin data yang langsung sudah mendapatkan koordinat ataupun kedalaman ya, karena kan itu berarti bukan side scan sonar lagi, jadinya jadi bathymetry profile jadinya. Nah, kita lanjut bahwa kemarin sudah sampai sini, sudah sampai sini, dan sekarang saya mau menambahkan penjelasannya bahwa dalam interpretasi citra akustik, adik-adik sekalian, pasti nantinya ada beberapa, bukan kegiatan ya, beberapa hal yang bisa terjadi ketika si gelombang akustik tadi itu berinteraksi dengan si dasar lautnya gitu, melalui kolom air jelas. Nah, beberapa jenis interaksinya itu ada sebagai berikut, ada transmission, reflection, absorption, scattering, backscattering, dan attenuation. Pada dasarnya kalau saya boleh buka PowerPoint agar saya lebih enak jelasinnya. Terus saya gini. Kelihatan putih ya? Ada sekali ya. kelihatan putih enggak? Kelihatan putih kan? Iya Pak, putih Pak. Iya Pak, putih. Nah, kita coba lihat bareng-bareng sama-sama ya. Yang pertama adalah transmission. Kayak apa sih sebenarnya transmission itu? Nah, transmission itu jelas kalau di sini kita punya kapal. Gini ya, ini adalah lautnya gitu. Lalu di sini ada ROV-nya. Ada alat ROV. Di sini ada dasar lautnya. Nah, transmisi itu adalah ketika warnanya mana biru. Nah, ketika si ROV ini memancarkan gelombang akustik ke bawah. Nah, ini namanya adalah transmisi, ini yang pertama. Jelas ya, tidak perlu banyak penjelasan sebenarnya. Jadi ketika ada orang ngomong ada proses transmission, nah berarti itu adalah pemancaran dari ROV menuju ke dasar lautnya itu. Itu adalah yang pertama. Lalu yang kedua, apa? Yang kedua adalah adanya reflection. Reflection ini maksudnya bagaimana? Reflection adalah ketika kita contohkan menggunakan warna hijau,
Ketika dia sampai di sini, ketika ada garis yang seperti ini, dia sampai ke permukaan ini, ingat refleksi itu apa? Yaitu sebuah cerminan atau pemantulan. Pemantulan itu pasti menggunakan hukum Snellius kemarin yang sudah saya jelaskan, pasti sudut datang sama dengan sudut pantul. Ketika kita punya sudut datang misal pas 90 derajat kayak gini, berarti refleksinya adalah pas dibalikan 90 derajat. Ini contoh gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda contoh ini seperti ini gini ya, kita bisa lihat nampaknya di sini. Ini kita buat sudut begini, yang sudut Snelliusnya berarti maka pantulan refleksinya akan ke sini. Dan sebagainya. Ini adalah yang nomor 2. Atau refleksi. Nah, yang ketiga adalah absorpsi. Absorpsi ya sebenarnya tidak perlu banyak dijelaskan, kelihatan bahwa ketika kita memancarkan gini ya, ternyata ini diserap di sini. Jadi hilang gitu ya, terserap di sini. Nah, ini adalah nomor 3, terserap, absorpsi. Keempat, scattering. Nah, ini yang biasanya menjadi perhatian bagi kita semua karena biasanya bagian scattering inilah yang menyebabkan sebuah side scan sonar itu bisa mendapatkan rona yang berbeda-beda antara satu bentuk dan bentuk yang lain atau antara satu balikan atau hamburan dengan hamburan yang lain. Nah, scattering itu apa? Scattering itu pemendaran yang mana artinya ketika sampai di sebuah permukaan, nggak contoh di sini, maka dia nanti akan terpendarkan ke segala arah. Ini agak alay ya, sorry, karena harusnya tidak mungkin terserap, tapi intinya adalah dia terpendarkan ke segala arah. Ini adalah scattering. Nah, bedanya scattering dengan backscatter itu apa? Bedanya scattering dengan backscatter adalah warna apa nih? Ketika si balikan itu ada yang bisa ditangkap oleh ROV atau misal ada yang kembali ke sana gitu sehingga ditangkap oleh ROV atau ke sini dan ternyata juga ditangkap oleh ROV gitu ya. Yang kembali itulah yang dinamakan backscatter. Makanya kalau ini ada namanya penghamburan dan penghamburan balik. Kalau penghamburan itu ke segala arah, sedangkan kalau backscatter pasti ke arah di mana kita ada ROV-nya. Dan terakhir, attenuation atau pelemahan energi itu terjadi biasanya tidak hanya di permukaan dasar laut, permukaan dasar laut, aneh juga ngomongnya. Tidak hanya di dasar laut, tapi juga di kolom airnya. Artinya apa? Proses terjadinya atenuasi itu seringkali malah terjadinya di kolom airnya. Jadi ketika ini misal energi di sini 100%, energi di sini berkurang, energi di sini semakin ke sini akan semakin berkurang. Sehingga apa? Energi dari gelombang akustik yang diterima atau yang memantul di sini dengan energi gelombang akustik yang diterima atau memantul di sini itu kekuatannya berbeda karena terjadi proses atenuasi ketika melewati kolom air. Nah, itu yang dimaksudkan dengan atenuasi. Adik-adik sekalian. Ini saya skip. Nah, kembali ke gambar ini. Nah, ini adalah salah satu maksudnya ya. Kalau Anda bisa lihat di sini, ini saya coba full screen. Nah, di sini ada yang namanya refleksi, ada yang namanya refraksi, tidak ada penjelasannya. Ada refraksi atau pembiasan, lalu ada absorpsi alias diserap, lalu ada scatter yang ke segala arah, serta backscatter. Nah, backscatter itu yang kembali ke atau yang bisa diterima oleh si transducer tadi. Itu yang tadi saya maksud. Dan atenuasi itu adalah ketika hilangnya tenaga dari sebuah gelombang akustik yang tidak bisa dikembali, yang hilang di tengah jalan istilahnya.
Nah, prinsip-prinsipnya secara umum apa? Satu, pancaran balik gelombang akustik akan lebih besar daripada gelombang akustik yang diterima dasar laut. Artinya apa? Backscatter, mana? Tuliskan backscatter tidak kelihatan ya. Backscatter itu pasti akan lebih besar daripada apabila dia yang diterima. Maksudnya yang diterima itu apa? Maksudnya yang diterima itu adalah yang diserap. Jadi biasanya backscatter itu pasti lebih besar daripada yang lainnya. Sehingga kalau ada yang terpancar dan tidak tertangkap, nah berarti dia mengarah ke yang lain bukan ke backscatter. Nah, ini apa namanya? Kemarin sudah sedikit dijelaskan juga ya, apabila penampang material luas alias luas penampangnya besar, maka pancaran baliknya akan lebih banyak diterima, jelas. Kalau kita coba lihat gambar di sini, saya coba sekarang lihat dari atas gitu ya. Ini tampak atas ada di sekalian, bukan tampak tengah. Ketika ada sebuah gelombang yang mantul di sini, nah mantulnya kan hanya bisa segini saja, sehingga hamburan baliknya tidak sebanyak kalau yang mantul banyak sekali di sebuah tempat yang lebih besar. Jadi ketika A itu besar, maka backscatter juga besar. Maka backscatternya juga besar. Ketika A-nya kecil, maka backscatternya akan kecil. Jadi dari penampang 1 dan penampang 2, backscatter yang lebih besar yang mana kira-kira? Adik-adik sekalian. Halo? Yang 2, Pak, yang 2. Nah, betul sekali yang 2 ya. Jadi bukan yang 1. Karena A-nya lebih besar di 2 daripada yang 1. Tuh. Ini slide-nya Pak Eka, saya akan cepat selesai. Nah, kemarin juga sudah saya jelaskan apabila objeknya lembek, lembut, lunak, dan beberapa yang lain. Padat, kokoh, dan yang lainnya kan sudah saya jelaskan. Nah, sekarang saya ingin masuk ke yang di sini. Sekarang kelihatan nih ya, kelihatan apa namanya buku ya, harusnya kelihatan sih. Nah, sebenarnya saya ingin lebih membahas ke ini nih, bagaimana kita memproses data side scan sonar, khususnya side scan sonar yang sudah ada punya itu. Walaupun sebetulnya kalau misalnya Anda lihat ya, seperti contoh gambar yang kemarin saya tunjukkan ke Anda, itu sebenarnya sudah proses ya, alias sudah melewati beberapa bagian-bagian pemrosesan. Pada dasarnya tidak langsung tiba-tiba hasilnya seperti itu, tidak. Mirip seperti batimetri, khususnya di multi beam echo sounder. Jadi data mentahnya tidak langsung bisa dibuka, jadi harus diproses dulu baru bisa menjadi seperti yang Anda kumpulkan dengan deadline tadi siang itu. Nah, yang biasanya pertama sangat penting untuk kita bahas ketika pemrosesan data itu adalah kita harus tahu bagaimana navigasi dan attitude. Nah, ini penting sekali. Kenapa kok navigasi penting? Karena seperti yang kalau saya gambarkan ke Anda di sini, bisa dilihat bahwa kita bisa lihat bahwa si ROV ini, itu ngapain si ROV ini? Itu melayang istilahnya di kolom air. Yang mana biasanya menggunakan semacam tali gitu yang pada dasarnya kumpulan kabel-kabel yang sangat banyak, dan ini itu tidak bisa seperti besi yang langsung seperti tongkat panjang yang tidak bisa dirubah panjangnya begitu ya. Artinya dia masih, let's say kalau kita punya GPS di sini, kita hanya bisa tahu posisi dari si kapalnya, bukan posisi dari ROV-nya. Karena ya yang diketahui GPS kan hanya yang sini saja, hanya yang di kapal. Itulah kenapa navigasi dan attitude dari si ROV itu sangat penting, mirip seperti MBES.
Nah, kalau di navigasi itu sayangnya kita tidak bisa menggunakan GPS. Kenapa? Ada yang tahu tidak bisa menggunakan GPS? Ya, jelas ya tidak bisa menggunakan GPS karena kita ada di dalam laut. Yang mana kalau di dalam laut gelombang elektromagnetik itu hanya bisa sampai sekian meter saja. Tuh, jadinya harus tahu nih bagaimana dari survei vesselnya bagaimana dan nanti bagaimana posisi di ROV-nya itu. Sudah banyak materi yang sudah menjelaskan itu ya. Kalau yang pertama bisa pakai transit itu Doppler. Lalu ini yang kalau kita bicara di perahu ya. Kalau di perahu kita bisa pakai Doppler, perahu kita bisa pakai transit. Ini maksudnya adalah Doppler. Kita juga bisa pakai di GPS. Kalau kuliah GDKL pasti sudah banyak dijelaskan ya. Bisa pakai Doris, bisa pakai yang lain, bisa pakai GPS. Ya, tidak perlu saya jelaskan. Nah, yang perlu saya jelaskan sebenarnya juga tidak terlalu karena sudah banyak juga yang mengambil kuliah. Yang di sini yang ngambil kuliah GDKL siapa saja? Caca, Apip, Arga, Saya Pak. lagi? Iya, Devi Pak. Saya tahun lain lalu. Juga. Saya Pak. Oh, ya, yang tahun lalu rame kalau nggak salah memang ya. Nah, Rame. yang penting itu malah bagaimana kok akustik sih? ROV. Yang penting ini adalah bagaimana menavigasi ROV-nya malah bukan perahunya. Karena kalau perahunya kita sudah banyak materi lah, transit di GPS dan yang lain. Tapi yang belum itu adalah yang ROV-nya. Bagaimana nih pakai ROV-nya? ROV-nya mau tidak mau pasti, nah ini ya, kabelnya ini kan pasti pakai kabel. Ya kan? Nah, tapi ternyata sebenarnya kabelnya itu tidak selalu lurus karena kabelnya kan nggak tegang ya. Kabelnya bisa molor, kabelnya bisa ketika kapalnya melan atau mengurangi kecepatan, towfishnya kan pasti agak lebih kenceng, jadi lebih dekat jaraknya. Sehingga memang penentuan posisi yang baik dari ROV itu juga sangat perlu ditentukan atau diperlukan apabila kita ingin dapat data side scan sonar yang juga teliti, khususnya di bagian posisinya. Nah, caranya bagaimana? Ya jelas lah ya. Caranya adalah menggunakan, sudah tidak kaget pasti, pakai acoustic positioning system. Nah, acoustic positioning systemnya ada apa? Ada dua. Ingat kemarin kan ada banyak ya, ada USBL, ada SBL dan ada LBL. Nah, tapi yang biasanya sering dipakai untuk yang kapal alias untuk yang ROV itu biasanya bukan yang LBL tapi yang USBL dan SBL, yang mana kedua hal ini itu kan referensinya ada di kapal. Ya, masih ingat tidak kalian? Masih Pak, masih. Ya. Kalau LBL referensinya di mana? Titik referensinya? Yang masih ingat nggak kalau LBL titik referensinya di mana? Halo? Di luar, Pak. Di mana ya? Di luar kapal tuh. Nah, di dasar laut ya? Iya, Pak. Nah, ini kalau Anda bisa lihat gambarnya, entah kelihatan atau tidak ininya. Semoga kursornya bisa kelihatan tuh. Nah, kalau di gambar yang kiri, kelihatan di gambar yang kiri, itu SBL alias titik referensinya ada di kapal. Kalau kita tahu posisi dari kapal, maka kita nanti bisa tahu posisi dari towfish atau dari CROV-nya. Nah, yang LBL itu harus pakai koordinat yang ada di luar kapal alias yang ada di dasar laut. Nah, biasanya jarang karena kenapa LBL ini jarang? Karena biasanya tempat kita mau melakukan side scan sonar itu biasanya adalah tempat yang masih
masih suci ya. Ya memang ada proses side scan sonar untuk tidak hanya pemasang tapi juga untuk memonitor, tapi pada dasarnya ketika awal-awal jarang sekali menggunakan konsep LBL karena LBL itu membutuhkan beacon atau pinger yang ada di dasar laut, alias membutuhkan waktu untuk masang dulu dan kawan-kawan, sehingga biasanya pakai SBL. Pinger atau beaconnya bukan di dasar laut tapi di kapal. Jadi biasanya pakai SBL ya. Nah, ada cara lain juga nih sebenarnya. Kemarin juga pernah saya sedikit jelaskan, yaitu menggunakan GPS buoy. Nah, GPS buoy itu apa bedanya? Kalau yang ini, GPS buoy itu adalah posisinya, referensinya tidak di atas laut. Tidak kelihatan kayaknya ya dari gambarnya ya. Saya itu deh. Saya snipping tool deh, biar bisa ini. Bisa dicoret-coret. Ini terus saya bikin new slide. Saya giniin. Aduh ya, kecil lagi. Ada yang apa lagi nih. Kelihatan gambarnya ya harusnya ya. Nah, kalau LBL itu kan beaconnya atau titik referensinya di sini ya. Tapi ini beda. Kalau ini titik referensinya bukan di bawah ke sini, bukan ya. Tapi malah ternyata titik referensinya di atas menggunakan GPS. Ya, menggunakan GPS buoy. Nah, GPS buoy ini nanti naruh pinger di sini nih. Nah, pinger atau beacon di sini. Nah, jadi penentuan posisinya adalah dari buoy-buoy ini nantinya bisa dapat berapa koordinat milik ROV kita dari triangulasi ataupun trilaterasi terhadap si posisi-posisi yang ini. Jadi gitu, ini ada cara lain gitu ya. Ini mirip LBL, cuman LBL-nya diangkat. LBL-nya bukan di bawah laut, tapi titik referensinya ada di permukaan laut dan bukan di kapal. Ini adalah salah satu contoh caranya yang lain. Nah, yang selain itu yang penting juga adalah itu tentang posisi ya. Dan kita sama-sama tahu posisi itu penting biar tahu oh citra kita itu di daerah sini gitu. Setelah kita ngomong citranya, kita ngomong posisi, kita perlu juga memperhatikan masalah attitude. Yang tahu maksudnya attitude itu apa? Ya, harusnya sudah paham juga ya bahwa attitude itu ketika si ROV itu mengambil gambar, tidak mungkin dia itu lurus alias kalau dibentuk sudut nadir itu pas 90 derajat atau tegak lurus dengan si dasar laut yang dipetakan. Dalam arti bisa jadi, kalau saya buat slide lagi, lalu saya buat ini, bisa jadi saya gambarkan dulu. Nah, ini ROV-nya begini ya, lalu ini ada dasar laut. Bisa jadi ketika ngukur itu sebenarnya dia nggak ke sini pas, tapi ternyata agak miring ke sini. Karena ternyata sebenarnya positioning dari posisi dari ROV yang asli itu ternyata tidak pas di tengah begitu, tapi ternyata bentuknya begini. Atau malah bisa jadi kalau begini, nanti dia akan kemana nembaknya? Pasti ke sini gitu ya. Nah ini kalau kita bicara dari satu sisi ya. Kalau kita bicara dari sisi lain juga bisa. Dalam arti bisa jadi kita mikirnya begini dari belakang gitu ya. Ternyata dia nggak ke situ. Ternyata dia agak miring ke sana atau miring ke sana atau bahkan naik ataupun turun. Nah ini namanya adalah attitude. Ya, jelas ya, attitude kan jelas ya. Di hidro juga sering dijelaskan ada berapa jenis kemungkinan dari attitude? 3 Pak. Apa aja? Biasanya kalau anak-anak yang MBS pasti udah tahu tuh roll. 3 roll. Pitch. Ya. Yaw atau heading.
Nah, ada lagi nih. If. Nah, nanti Eka juga kemarin kalau tidak salah sudah pernah menjelaskan, tapi saya mau jelaskan tambahkan sedikit lagi. Bahwa, nah, karena ada pasti ya, roll, pitch, yaw, sama heave. Nah, kalau roll apa? Kalau roll terhadap sudut apa? Roll terhadap sebuah apa kira-kira kalau roll? Dari gambar ini? Suaranya apa ya? Anyway. Udah hilang. Kalau roll itu berdasarkan sumbu Y ya. Roll itu berdasarkan sumbu Y. Kalau pitch berdasarkan sumbu X berarti, Pak. roll kan gini. Roll kan gini ya. Kalau pitch X. Atau kebalik, kalau roll itu gini, oh roll itu X. Salah. Pitch itu Y. Nah, kalau yaw atau heading adalah sumbu Z. Nah, kalau heave gimana? If itu ini Pak yang kemarin dijelasin tuh yang ada ombak, dia ngikut turun, terus dia naik, ngikut naik. Nah, artinya apa? Artinya berarti dia sebenarnya kalau kita gambarkan di sini, heave itu maksudnya apa? Ketika ini ada laut gitu ya, ada juga ada kapal. Nah, bisa jadi kapalnya itu nggak di sini terus gitu. Bisa jadi kapalnya tiba-tiba gara-gara ada ombak gitu, betul kata Apip tadi, bisa jadi di sini posisi kapalnya jadi lebih tinggi. Bisa jadi lebih rendah gitu ya. Atau kalau misal dalam bukan gambar, dalam biasanya keseharian kalau kalian lihat orang di pantai itu seperti jet ski yang sedang membelah ombak gitu ya. Kadang-kadang jet ski-nya bisa kayak lompat-lompat di atas, seperti lompat di atas muka air laut. Dan itu adalah kalau heave itu naik atau turun ya. Jadi altitude atau ketinggian dari si sumbunya ini, biasanya sumbu X-nya itu terhadap si permukaan dari air lautnya itu adalah heave. Jadi kalau roll X, pitch Y, yaw atau heading Z, heave itu adalah ketinggian di sumbu X atau di plane Y dan Z biasanya seperti itu. Nah, cara nentuinnya pakai apa? Biasanya pakai INS namanya. Karena kalau di MBS kan kita bisa pakai dua sistem GPS, satunya deteksi, satunya lagi deteksi dengan kemiringan yang berbeda. Jadi kita bisa tahu kalau dikonversikan X main X, Y main Y, Z main Z, kita jadi tahu roll, pitch sama yaw-nya. Nah, ini kalau di dalam laut kan nggak bisa begitu, berarti pakai namanya adalah inertial navigation system. Inertial navigation system yang mana biasanya itu sebenarnya terdiri dari giroskop sama akselerometer. Akselerometer itu apa? Kayak kalau kalian di HP main asfalt atau main game yang HP-nya harus dipindah-pindah gitu ya, nah digoyang-goyang, nah itu adalah prosesnya. Jadi kita harus tahu itu ya, kita harus tahu posisi, kita harus tahu attitude biar kita bisa mengolah. Itu pertama. Nah, terus nanti yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah melakukan pre-processing dulu. Nah, pre-processing itu apa? Pre-processing sebenarnya mirip seperti kayak kalau Anda pakai data MBS ya, yaitu membersihkan datanya dulu. Membersihkan dari data navigasi dan data attitude-nya, baru nanti dikonversi. Setelah kalau sudah, kita masuk ke bagian processing. Processing itu ngapain? Yaitu transformasi dari si data mentah itu yang kita tidak bisa lihat menjadi gambar atau grid yang bisa dilihat dengan baik dan dengan benar gitu. Karena secara radiometrik ataupun secara geometrik sudah dikoreksi.
Ini yang proses kedua. Proses selanjutnya, proses terakhir itu biasanya apa? Adalah dihitung. Kalau mau nih, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Hitung statistiknya, outliernya, rata-ratanya, standar deviasi, dan lain-lain. Atau mau dibagusin kontrasnya, habis itu kita hilangkan noise dan yang lain-lainnya. Ingat, bedanya MBES sama bedanya side scan sonar, noise dan yang lain-lain, reflection yang lain-lain itu tidak dihilangkan di pre-processing. Kalau Arga mungkin bisa nanti ngasih tahu teman-teman yang lain bahwa biasanya kalau di MBES proses penghilangan outlier itu kan di awal-awal ya. Ketika proses siap-siap nyiapin datanya. Nah, kalau ini enggak, pre-processing hanyalah cleaning dari data navigasi dan attitude-nya, bukan dari data side scan sonarnya. Kenapa begitu? Ya karena data side scan sonar itu pada dasarnya mirip seperti data citra satelit optis, yang mana tidak bisa kita hilangkan satu atau dua titik saja, kecuali kita mau melakukan masking. Nah, maskingnya itu bisa di post processing. Karena ketika proses processing, kita berfokus hanya pada di radiometrik dan geometriknya saja. Gitu. Jadi di processing itu adalah mengubah radiometrik dan geometrik biar benar, dalam arti biar sesuai dengan keadaan nyata. Nah, nanti baru di post processing kalau mau dikontraskan, kalau mau dihilangkan noise-nya dan kawan-kawan. Jadi kasarannya side scan sonar itu seperti gabungan antara pengolahan MBES dengan pengolahan indraja, yang mana kalau pengolahan MBES itu ada kita memasukkan data navigasi, kita memasukkan data attitude, dan juga kita melakukan pembersihan dan juga prosesan yang lain. Sedangkan untuk yang dari data remote sensing-nya itu kita mengambil komponen radiometrik dan geometrik. Termasuk dalam hal ini adalah kita kalau mau mosaiking atau kita mau melakukan, mungkin mau mengoreksi dalam arti lajur-lajur yang bertampalan, gambaran bertampalan misal atau apa, itu nanti juga bisa dilakukan walaupun tidak secara seperti MBES. Itu ya, kita lanjut. Nah, kalau Anda perhatikan dari data yang kemarin saya contohkan ke Anda, data milik NCEI itu, mereka secara eksplisit menyebutkan, kayak contoh di WhatsApp grup yang sudah saya share, bahwa kalau misal Anda minta data raw-nya, itu besar banget. Mau disimpan di grayscale aja juga besar banget gitu. Akhirnya mau nggak mau, dibuatlah yang pakai biasanya hitam putih contohnya, sehingga sisanya hanya 1, sekian megabyte aja. Itu ya, itu adalah salah satu cara untuk menyimpan data. Dan itu salah satu cara untuk membuat data itu lebih hemat tempatnya. Tapi secara umum, raw data itu pasti besar sekali filenya, dan juga formatnya juga beda-beda banget gitu ya. Contoh kayak data yang saya unduh, data yang Caca unduh, beda dengan data yang Tosi unduh, padahal sama-sama side scan sonar. Data yang Pak Agung unduh juga sangat beda gitu ya, yang diberikan ke Tosi, karena memang terserah orang mau bikin format seperti apa, yang penting bisa dibaca dan yang penting bisa diolah, maka itu tidak masalah. Harusnya adalah seperti itu. Nah, biasanya kalau Anda ingin mengolahnya itu baik dan enak, memang harus dikonversi dulu. Jadi itulah proses pertama. Pre-processing adalah Anda mengonversi data dari data yang mungkin jelek tadi atau beragam sumbernya gitu ya. Nah, ini ya, kayak contoh di sini convert raw data. Nah, ini agar datanya ini bisa dibaca atau datanya ini bisa menjadi lebih seragam. Itu yang perlu Anda lakukan yang pertama. Jadi kalau kita bicara pemrosesan data SSS, satu itu adalah konversi data raw. Konversi data raw ini perlu disesuaikan dengan aplikasi yang kita gunakan. Seperti contoh kalau kita, biasanya konversi data yang normal itu biasanya pakai
NetCDF. Mau data apapun biasanya memang pakai NetCDF karena lebih mudah ya, network common data form itu enak banget. Bisa buat data apa saja, bisa jadi pakai ini nih. Contohnya kemarin Tosi kasih tahu di grup itu adalah XTF. Contoh ya, ini extended return format gitu ya. Artinya dia sebenarnya tergantung aplikasi yang kita gunakan. Tapi kebanyakan aplikasi-aplikasi yang digunakan itu pasti bisa menggunakan NetCDF, XTF ataupun ini SEGY ini ya. Biasanya pasti bisa. Mau ada ISIS, QMIPS dan yang lain-lain itu nanti biasanya dalam proses pengolahannya haruslah melalui proses convert raw data ini tadi. Jadi itu ya, maksudnya adik-adik sekalian ya. Nah, terus yang selanjutnya seperti yang dituliskan di sini, load auxiliary files berarti apa? Berarti proses selanjutnya adalah pengolahan atau preprocessing data, navigasi, dan nggak kelihatan jadinya ini. Preprocessing data, navigasi, dan attitude. Nah, ini di tahap preprocessing ya. Jadi ada konversi data raw dan juga preprocessing data navigasi dan attitude. Nah, di sini Anda bisa melakukan proses apa? Anda bisa melakukan proses filter atau Anda bisa menghilangkan data-data yang menurut Anda, ini bukan data side scan sonar ya, data posisi ataupun data attitude-nya yang menurut Anda itu anomali dan aneh. Nah, itu bisa dihilangkan di situ. Jadi disinilah dihilangkannya. Nah, anomalis gitu ya. Anomalis nah, jadi ini nanti bisa dihilangkan data-datanya. Jadi tergantung, misal kalau pakai GPS yang teliti ya udah, kalau Anda dapat navigasi, data navigasinya Anda bisa dengan percaya, ya udahlah kita percaya gitu ya. Nah, kalau misal kita mau melakukan penghilangan anomalinya atau misal kita mau ngefilter outliernya, ingat yang perlu kita perhatikan adalah seberapa panjang side scan sonar ini itu dilakukan. Let's say kayak contoh ini. Nah, apakah 2 meter perbedaan di beberapa posisi itu penting untuk 500 km, survei yang panjangnya 500 kilo, dalam arti gambarnya adalah seperti ini. Misal contoh, ini adalah survei 500 kilo gitu ya. Nah, secara umum, posisinya nanti sama aja terus gini. Nah, tapi tiba-tiba nanti ada yang begini sedikit. Nah, ada yang turun dikit. Nah, nanti ada yang geser ke sana dikit. Ada yang geser ke kiri dikit, dan sebagainya. Tapi secara umum sama terus begini ya. Nah, akhirnya pada bagian yang ini itu bisa dipertimbangkan mau dihilangkan atau mau dibiarin. Karena ingat, kalau ini misal cuma 2 meter gitu ya, sedangkan ini sampai 500 km, maka lebih baik punya data yang ada spike-nya di sini atau alias ada uncertainty daripada ada sekitar 30 km yang harus kita cut sehingga data 500 meter itu jadi tidak utuh lagi. Paham ya maksudnya? Jadi kalau kita mau menghilangkan data boleh, bukan menghilangkan, misalnya mengoreksi atau menyeleksi datanya boleh. Tapi kalau bisa diperhatikan ininya. Apa namanya? Dia harus dilihat holistiknya atau lihat secara menyeluruh. Salah 2 meter dari 500 kilo penting nggak? Nah, kebalikannya, salah 2 meter ketika mau ngukur pelabuhan yang kecil penting nggak? Nah, jawabannya adalah kalau yang pertama sangat-sangat kurang penting, tapi kebalikannya kalau yang kedua sangat-sangat penting. Jadi harus melihat juga peruntukannya. Nah, itu ya kita lakukan. Nah, kayak contoh ini nih. Nah, ini. Kan kita anggap bahwa ini bagus, rata. Wah, kok tiba-tiba meleot begini? Kok tiba-tiba meleot begini? Artinya apa? Kalau ini saya copy gitu ya, saya lihat, saya ginikan.
Saya coba lihatkan di milik kita gitu ya. New slide, lalu saya taruh di sini. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini ini kan hilang. Ini aneh ya. Si normal aja, ini normal, normal, normal. Tiba-tiba kok meleot ke sini, lalu tiba-tiba kok meleot ke sini. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan bahwa data aslinya itu harusnya jalannya begini. Nah, harusnya datanya begini, tapi tiba-tiba ada ini dan ada ini. Nah, kalau ternyata datanya sekitar berapa ribu kilo gitu. Nah, salah seperti ini apakah penting? Tidak seberapa penting. Kebalikannya kalau data cuma dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu, tapi tiba-tiba ini nanti ada spike begini, ya berarti kan penting sekali, data ini tidak bisa dipakai sama sekali kan gitu. Maksudnya koreksinya adalah di situ. Gitu ya dari sekalian maksud saya. Kita selesaikan 2.30 harusnya. Nah, lanjutnya adalah ya itu apa namanya? Kalau misal itu kalau kita punya GPS dan kita punya informasi inersia navigation system atau kita punya informasi attitude-nya. Kalau kita nggak punya informasinya gimana, Pak? Ya udah pakai konsep dasar ini aja. Ini konsep yang paling dasar. Kita selalu anggap, nih saya ambil dulu biar bisa di chat di sini, new slide. Nah, ini adalah rumus yang paling dasar ya. Maksudnya gimana? Ketika kita nggak punya sama sekali data INS atau data navigation positionnya dari sini itu tidak ada. Alat kita terlalu murah gitu. Kita pasti belum mampu untuk membeli subscription-nya gitu. Misal untuk yang alat-alat yang terlalu mahal, ya udahlah pakai ini aja. Berarti asumsinya adalah kabel ini harus asumsinya itu lurus terus alias tidak ada kendor-kendornya. Nah, kalau dari situ berarti kan dari sini bisa kita buat rumus aslinya. Kalau misal kita kasih gambar begini. Nah, bisa kita ginikan. Maka rumusnya menjadi apa? Kan bisa H dikurangi H kecil jadinya yang mana? Kalau H besar dikurangi H kecil. H besar dikurangi H kecil kan pasti yang ini nih. Sehingga rumusnya menjadi yang ini mana tadi rumusnya? Nah, rumusnya menjadi apa? L kuadrat dikurangi H min H kecil kuadrat. Sama dengan D. Nah, kalau saya kembalikan ke sini, berarti kan ini dari sini ke sini apa? Ini kan D ya. Nah, ini kan H min H kecil. Ingat rumus Pitagoras, L kuadrat sama dengan D kuadrat plus H min H kuadrat. Kalau kita balik berarti D sama dengan akar L kuadrat dikurangi dalam kurung H besar kurang H H kecil kuadrat. Nah, mantap. Jadi kalau misal ternyata kamu nggak punya alat yang complicated atau alatnya punyanya sederhana sekali, hanya punya informasi berapa panjang kabelnya, ya rumus ini bisa dilakukan. Mungkin besok kalian bisa melakukan ini, maksudnya dapat kerjaan di bidang ini adalah salah satu rumus dasar yang mungkin nanti bisa berguna untuk Anda di kemudian hari. Nah, kita lanjut, harusnya sudah selesai. Nah, untuk attitude pre-processing itu apabila ternyata ada INS-nya. Nah, kalau tidak ada INS-nya, seringkali kita bisa bilang bahwa ya udah kita anggap berada di nadir. Nah, inilah nggak enaknya. Kalau misalnya kita tidak punya INS, alat kita terlalu sederhana, ya udah berarti kita anggap selalu ada di nadir. Tapi kalau ternyata punya data, nah tinggal kita bisa masukkan saja offset terhadap X, offset terhadap Y, offset terhadap Z-nya itu tadi ke dalam hasil gambaran kita tadi. Bisa, insya Allah. Nah, lalu itu adalah proses pre-processing. Ini kita bicara pre-processing. Lalu kita bicara sekarang processing.
Yang pertama harus dilakukan adalah radiometric correction. Apa sih radiometric correction? Kalau di dalam remote sensing, koreksi radiometri itu adalah koreksi yang mengganti nilai yang ada di pikselnya. Kalau ternyata nilai di pikselnya ini tidak sesuai dengan keadaan nyata karena masih dalam bentuk digital number gitu ya, maka harus dirubah menjadi top of atmosphere atau bottom of atmosphere reflectance kan gitu ya kalau di dalam remote sensing gitu kan. Nah, kalau dalam side scan sonar itu biasanya yang dilakukan dalam proses radiometrik itu adalah untuk mengkalibrasi ulang hasil dari pengukurannya. Nah, contoh pertama adalah requantization. Nah, ini jelas. Biasanya kalau karena data itu kalau nggak 0 sampai 255 nih ya 8 bit, kalau nggak 0 sampai 32767 dalam 16 bit. Nah, bisa jadi kamu ngolah ketika pengolahan itu ternyata salah, harusnya 0,255 nih kamu pakai gitu ya. Ternyata yang kamu pakai cuman 0 malah yang 0,326 32767. Akhirnya data yang kamu inginkan tuh jadi tidak pas gitu. Yang harusnya agak terang jadi malah jadi agak gelap dan sebagainya dan sebagainya. Nah, makanya harus yang namanya requantization itu penting sekali dalam proses backscatter untuk proses backscatter, proses radiometer correction itu. Intinya sebenarnya requantization itu kita ingin menjaga apa? Kita ingin menjaga dynamic range of the original backscatter. Artinya kita ingin menjaga range itu bahasa Indonesianya apa ya? Range data. Jarak. Bukan jarak juga ya. Bukan jarak, ini lebih ke kayak nilai minimal 0, nilai maksimal 100. Nah, range-nya itu berarti 100. Selang gitu. Interval, nah ya selang. Intinya itu kita ingin menjaga selangnya itu masih sesuai dengan aslinya. Let's say misal, oh kalau di 8 bit quantization nilai minimal itu ternyata 10, nilai maksimalnya 210. Berarti range-nya atau intervalnya adalah 200. Nah, ketika 16 bit quantization kan nggak mungkin kamu punya data cuma 0 sampai tadi 10 sampai 210 kan dirubah menjadi let's say berarti dari 1000 sampai 5000 gitu. Nah, harusnya logikanya kalau dari 8 bit menjadi 16 bit range atau interval 200 itu tidak hanya menjadi 4000 atau 5000 di mana namanya di 16 bit, harus lebih besar lagi. Nah, caranya gimana? Caranya pakai ini ya, new value C len 1 plus 2N kali raw value dibagi 2M. Intinya sebetulnya adalah proses radiometric correction itu untuk menjaga apa namanya interval atau menjaga range dari data tadi biar nggak aneh. Harusnya di sini gelap, di sini terang. Ketika range-nya itu jadi hancur, wah ini jadi tidak gelap, jadi tidak terang, jadi kayak hitam doang kayak yang contoh gambar milik kita yang akhirnya bisa dibuka. Tidak hitam itu tadi. Itu adalah yang pertama. Ya. Nah, yang kedua adalah kita perlu memproses yaitu koreksi along track dan koreksi across track. Maksudnya apa? Koreksi along track dan koreksi across track. Contoh, misal kita punya data gitu ya, new slide, gambarnya di bawah. Nah, ini gambar. Kalau long track berarti koreksinya itu dilakukan untuk, bentar saya bikinkan lagi. Kalau long track, ini kita lihat dari atas ya adik-adik sekalian ya. Kita tampak atas dari permukaan laut, bukan tampak samping. Kalau misalnya ini adalah tracknya, maka long track correction itu mirip seperti profil memanjang. Sedangkan kalau across track correction itu mirip seperti melintang begini. Apa yang dikoreksi Pak? Yang dikoreksi adalah tentang bagaimana data yang ada di sini itu ternyata juga mempengaruhi data yang di sini. Atau sebaliknya, data yang di sini ternyata mempengaruhi data yang di sini. Akhirnya apa? Akhirnya kalau Anda lihat di bukunya Pak Blondel ini, menggunakan
time varying gains. Nah, time varying gains itu apa? Contohnya adalah seperti ini. Nah, data aslinya itu kayak gini nih. Ini bentuk nggak kelihatan juga ya. Gambar yang bagian pertama sekali itu adalah gambar yang bentuk asli nyata. Sedangkan gambar yang di bawahnya ini adalah sinyal aslinya. Nah, kita pingin, oh ini jelek ini masih tidak mencerminkan keadaan nyata karena masih terpengaruh satu sama lain. Ya udah kita tambahkan time varying gain, akhirnya jadi sama. Kenapa? Lah ini kan harusnya sama nih. Nah, ini sama semua kok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini kan sama semua. Tapi ketika Anda lihat dari sinyal originalnya, amplitudenya kok nggak sama ya. Nih ya, kalau Anda lihat gambar kedua, amplitudenya kok nggak sama. Nah, akhirnya Anda buat, saya tambahkan gain-nya deh, biar nanti akhirnya jadi sama. Nah, begitu. Karena ingat, atenuasi ya, semakin jauh kalau saya gambar, saya ambil lagi gambarnya, gini gitu ya. Saya kopas, saya taruh di presentasi. Nah, terus saya masukkan ke sini. Saya hapus iris. Nah, ingat kalau kita mancarin dari sini, maka tenaga backscatter yang kita terima di sini pasti lebih apa daripada yang paling jauh. Lebih baik, lebih besar, Pak. Yang mana? Yang depan yang lebih besar daripada yang belakang. Betul. Iya, Betul. Itu kenapa gambarnya tadi, kalau Anda lihat di yang bukunya Pak Blondel itu, gambarnya begini. Nah, gambarnya gini. Padahal seharusnya logikanya, karena ini sesuatu yang sama gitu ya, sesuatu yang sama kok bisa beda, karena yang ini tenaganya masih banyak, sedangkan semakin lama tenaganya semakin kecil. Karena adanya atenuasi. Nah, akhirnya gimana caranya? Oh ya wes, akhirnya ditambahin gain atau ditambahin bantuan kecepatan. Besarnya berapa? Biasanya besarnya adalah berbanding terbalik dengan trennya seperti itu. Kalau trennya kayak gini, ya bikinnya nanti begini berarti gainnya. Nah, contoh gambar kan, gainnya gimana tadi? Nah, benar kan, gainnya kebalikannya, berbanding terbalik. Sehingga akhirnya pas gitu. Itu adalah yang radiometrik. Ini contohnya. Nah, kalau selanjutnya ini sudah jam berapa? 2.24. Saya selesaikan jam 2.35 ya. Insya Allah harusnya udah minimal selesai di bagian pemrosesan. Di 2.3. Nah, kalau di buku di slide-nya Pak Eka, ini yang bagian mana? Nah, ini adalah bagian dari kira-kira bagian yang mana Yoni, adik-adik sekalian kira-kira? Kalau yang punya Pak Eka ini, kalau yang di sininya yang mana? Yang barusan tadi saya jelaskan. Kalau convert raw data kan udah jelas tuh yang konversi tadi. Habis itu yang pemrosesan attitude sama navigation itu dari load auxiliary files terus di proses ini GPS type dan TPU ini ya, jadinya di merge. Ini adalah proses dari untuk yang attitude dan juga navigation. Nah, kalau Anda nanti tanya lah, terus Pak yang radiometrik sama geometrik tadi dimasukin mana? Masukin di data editor sini. Jadi dirubah. Kalau yang radiometrik khususnya itu di data editor sini untuk merubah dari si data dasarnya tadi itu. Selanjutnya adalah koreksi geometrik. Nah, kalau koreksi geometrik itu bagaimana? Koreksi geometrik itu jelas bagaimana ketika kita udah tahu navigasi dan posisinya serta attitude-nya seperti itu, oh berarti berapa nih kita tampalkan istilahnya atau kita tempelkan si data tadi itu biar sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, baik itu dalam range-nya atau range dalam arti ini adalah dari jarak, bukan jarak ya, dari apa sih ngomongnya kok saya jadi lupa sendiri,
maksudnya adalah dari sini ke sini. Nah, ini adalah slant range ya. Dari sini ke sini. Mirip seperti kalau kita bicara data SAR. Data SAR kan ada slant range dan ada ground range. Ground range kan yang sini. Nah, ini adalah slant range-nya yang sini. Gitu. Maksudnya adalah seperti itu. Itu dikoreksi slant range-nya agar apa? Agar sesuai dengan grand range. Nah, benar. Range dikoreksi R1, R2, R3, R4 agar dikoreksi menjadi ground range. Agar nantinya jarak antara D1 dan D2, jarak antara D3 dan D4, yang mana harusnya sama kalau dalam ground range, tapi di slant range itu tidak sama, itu menjadi sama. Itu. Ini harusnya jaraknya sama ya. 1, 2, 3, 4 harusnya jaraknya sama. Tapi ketika di slant range karena dia ngambilnya miring gitu, side scan, makanya dia jadinya tidak sama. Harus dikoreksi biar sama. Nah, gimana cara nyamainnya? Nah, ini ya. Ya sebenarnya sama seperti pengolahan data SAR, slant range correction, biar bisa jadi ground range yang sudah diajari apa? Rian insya Allah di semester yang lalu. Nah, setelah slant range correction, sonar image-nya itu sudah geometrically correct across track. Across track itu yang mana? Yang tadi, seperti penampang melintangnya gitu ya, bukan ke arah si towfish itu berjalan. Itu namanya along track. Nah, namanya along track correction itu dinamakan koreksinya adalah anamorphosis. Apa sih anamorphosis ini? Anamorphosis ini adalah sebuah koreksi along track. Along track itu bahasa Indonesianya adalah sejalan dengan arah berjalannya si wahana itu tadi, yang menghitung variasi dari kecepatannya. Jadi biar kalau bisa dibilang kan contoh ya, saya bikin slide baru gitu ya, saya bikin slide baru lagi, new slide, lalu saya bikin gini. Nah, tadi karena kita sudah, aduh jelek sorry, gak apa-apa ya. Karena kita sudah melakukan koreksi slant range, jadinya apa? Ini gambarnya maaf nih, range-nya agak tidak pas tapi gak apa-apa. Nah, yang harusnya misal ada 2 titik di sini dan di sini gitu ya, satunya titik di sini sama di sini. Harusnya itu sama jaraknya. Tapi di jarak di ground range-nya itu sama, tapi jarak kalau dari slant range-nya beda gara-gara jarak yang ini itu memang lebih jauh daripada ketika dia memancarkan ini. Akhirnya kelihatannya ini jauh, padahal akhirnya ini sama ini itu harusnya sama besarnya. Nah, ini dikoreksi biar ini jadi sama dengan, jadi dipindah ke sini istilahnya lah. Atau kalau dalam dunia SAR itu kita sering mengenal yang namanya, semoga masih ingat ya, range compression. Jadi kayak dimampatkan range-nya, biar range-nya itu sama gitu. Artinya biar range-nya sama itu biar jarak yang ada di sini, D1 dan D2 ini, itu sama dengan jarak D3 dan D4. Itu adalah yang across track. Nah, kalau yang along track, kita ingat kalau kayak contoh di multibeam juga, itu kan si alat kan tidak mungkin menyapu terus gitu ya, hidup aja terus dapat data gini aja, terus kan nggak mungkin. Pasti dia ada sampling intervalnya gitu ya. Artinya semepet-mepet apapun gitu, serekat-rekat apapun, sehebat apapun alatnya, kan nggak mungkin secara kontinu dia mengeluarkan sinyal dan menerima terus kan. Pasti ada frekuensinya, alias dia pasti discrete. Nah, proses anamorfosis tadi itu adalah menyeragamkan variasi dari kecepatan sehingga yang awalnya mungkin kita nganggap bahwa ini harusnya itu space antara satu pengambilan data dengan pengambilan data yang lain itu uniform karena kita anggap kecepatannya selalu sama, padahal kecepatan kan bisa jadi nggak sama. Nah, itulah kenapa berarti ini nggak sama ini, berarti artinya ada perbedaan antara jarak satu pengambilan data di sini dengan pengambilan data di sini, beda jarak sini dan jarak yang ini ataupun jarak yang lainnya. Karena adanya perbedaan kecepatan. Itulah maksudnya adalah
anamorphosis. Jadi ada dua tadi selain range correction, dalam bahasa SAR, range compression, ada namanya anamorphosis. Atau kalau dalam bahasa tadi barusan, bahasa teman-teman di PBA bukan range compression, tapi namanya adalah slant range correction. Nah gitu, itu ada proses yang kedua. Nah setelah anamorphosis selesai, nah kayak ini ya, nih variasi. Maksud saya variasi itu ini, kalau misal kita anggap ini sama gitu, ternyata kan nggak sama, lebih cepat, akhirnya wet gitu. Ada banyak yang, oh ternyata dapatnya lebih jelek, dapat lebih banyak atau dapat tidak lebih banyak. Karena kan kalau kita selalu anggap, oh ini kecepatannya sama terus ya, harusnya kan antara satu data dengan data yang lain itu selalu sama, padahal kan kenyataannya tidak demikian. Nah, ini adalah yang proses geometric correction. Nah, proses selanjutnya, ini ada yang namanya bathymetry processing. Bathymetry processing ini itu sebenarnya mirip banget seperti kalau Anda pakai SAR. Ingat SAR itu kan ada ini ya, ada unwrapping segala ya. Nah, itulah kenapa kalau ini namanya bukan sebenarnya kalau kita istilahnya bukan bathymetry, maksudnya bathymetry processing ini adalah bagaimana kita bisa melihat, oh ternyata data aslinya itu kayak gini loh. Gitu. Jadi data fasenya itu kan cuma 0 sampai 360 gitu. Padahal aslinya kan tidak 0 sampai 360, datanya bisa lebih dari 360 dan yang lain-lainnya fasenya. Tapi kan fase cuma stuck di lingkaran aja. Nah itulah kenapa harus di unwrapping seperti yang kalau contoh di data SAR sudah pernah saya jelaskan di Indraja aktif. Nah, intinya adalah apa? Kalau misal kita pakai contoh data, pakai aplikasi Karis, pakai aplikasi EIVA, dan yang lain-lain, kita bisa melakukan proses bathymetry processing ini agar kita nanti bisa bisa lihat, kita bisa mengoreksi bathymetrinya sebagai salah satu bagian dari pemrosesan itu. Nah, terakhir di jam berapa? 2.33 sampai 2.35 aja. Yang pertama adalah mosaiking. Oh, ini bahasanya fotogrametri banget ya. Jadi dari banyak data, nah kayak contoh ini map 1 dan map 2 itu digabung. Beda ya mosaiking sama stenciling. Kalau mosaiking ada yang tahu apa maksudnya mosaiking? Ada adik sekalian? Ada yang tahu mosaiking sama stenciling? Apa bedanya? Nggak tahu ya wis. Bedanya adalah kalau kita bicara pembuatan peta, atau jangan-jangan kalian sudah nyambung. Masih nyambung kan? Masih kok. Nyambung, Pak. Masih nyambung, Pak. Ini berarti masuknya post processing ya? Ini maksudnya ketika sudah selesai datanya itu beres, ini maksudnya masih proses ini, Cak. Karena kalau nggak di mosaiking atau nggak di stenciling kan ya nggak jadi nanti datanya. Terpecah-pecah. Oke. Ini masih masuk processing, dan mosaiking dan stenciling ini bedanya apa? Bedanya ada di sini. Kalau saya lihatkan di slideshow-nya, saya bikin gambar lagi. Badan saya capek sekali nih. Anggap Anda punya dua citra ya. Dua citra Dua citra set scan sonar. Ini terakhir ini aja. Satu kotak begini dan satu kotak lagi itu sebenarnya di sini. Nah, kalau proses mosaiking ya udah gini aja. Berarti nanti hasil akhirnya separuh dari citra ini lalu ditambah dengan citra yang ini. Ini adalah proses mosaiking. Nah, kalau proses stenciling itu enggak gitu. Proses stenciling kita anggap ternyata kalau misal kita langsung kita mozaik kayak gini tuh ada yang aneh gitu. Di sini tuh kayak hilang dan kayak nggak nyambung gitu. Nah, stenciling itu kita cari daerah yang overlap, tapi perbedaan antara pixel value di tempat satu dan tempat lainnya itu tidak terlalu jauh. Akhirnya apa? Agar perpindahannya atau agar
pergantian antara satu citra dengan citra yang lain itu tidak terlihat banget. Kayak Anda kalau lihat Google Maps itu kan kelihatan banget seperti di mozaik ya, cuma ditempel-tempel aja gitu. Nah, kalau stenciling itu Anda, oh saya buatnya gini nih. Nah, ini kelihatan bagus. Oh, ini agak bagus banget nih. Nah, oh ini jelek-jelek-jelek. Nah, jadinya akhirnya gini. Jadi nanti data peta pertama itu sampai ke bagian sini. Sedangkan data peta kedua yang dipakai ya bagian yang sini sampai yang sini-sini. Itulah maksud dari stenciling. Jadi lebih kompleks daripada mosaiking. Tapi hasil akhirnya nanti akan lebih baik. Kenapa? Karena mosaik stenciling ini meminimalisir perbedaan pixel yang sangat signifikan. Kalau kita boleh sama-sama lihat nih, kalau kita mau coba contohkan, masuk ke maps.google.co.id. Ini kita mungkin terakhir ya. Masih ada ini sih. Nah, post processingnya nanti aja dulu. Nah, terakhir itu interpolation atau rubber shitting itu nanti. Nah, kalau kita lihat satelit, nah ini kelihatan banget. Kursor saya kelihatan nggak adik sekalian? Enggak ya? Enggak, Pak. Tidak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak kelihatan, Pak. Ini deh, kalau Anda lihat di bagian kiri, bawah, di bagian sini, kelihatan nggak? Ini antara yang berawan sama yang atasnya awan, itu sangat seperti tidak smooth. Saya coba. Iya, Pak, kelihatan. Iya, Pak. Bentar ya, saya lepas dulu. Nah, terus saya ini. Ayo. Nah, ini sebenarnya kelihatan adik-adik sekalian. Kelihatannya apa? Kelihatannya adalah di sini memperlihatkan bahwa adanya proses mosaiking di sini. Nih, mosaiking banget nih. Nah, khususnya di daerah sini ini mozaik banget ini. Nah, kalau misal kita bicara stenciling di bagian yang agak sini itu harusnya ya data ini tuh bisa lebih smooth gitu pembagiannya. Kayak contoh kayak ini nih. Nah, bagian yang ini sama bagian ini kan kelihatan banget bedanya. Stenciling tuh berarti oh jangan kotak gitu dong, harusnya agak ke sini. Nah, biar awannya itu hilang, misal. Oh, ini warnanya udah bagus. Nah, berarti nanti data yang atas itu akan menutupi data yang ini nanti. Paham ya maksudnya ya? Jadi stenciling itu lebih baik daripada mosaiking. Ini adalah contoh jelek mosaiking. Nah, ini. Jadi ketok kelihatan banget bedanya ya. Ini lebih gelap, ini lebih terang. Lebih gelap, lebih terang. Awannya bisa hilang gitu kan. Nah, ini awan juga bisa hilang gitu kan, nggak lucu juga gitu. Maksudnya harusnya tidak gitu. Ya, seperti contoh ini mosaiking yang aneh sekali kayak gini mosaikingnya. Nah, ini harusnya tidak ada seperti ini. Itulah maksud saya mosaiking dan stenciling. Ya, terakhir untuk materi hari ini adalah interpolation atau rubber shitting. Maksudnya apa? Interpolation itu ketika Anda mengalami jalur yang seperti ini. Ini kita bilang jalur ya. Nah, kita kopas, kita taruh di sini. New slide. Saya giniin. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini, di daerah yang ini overlap karena ada banyak sekali kan yang kena di sini kan. Sedangkan di bagian ini, sini, sama ini. Nah, ini ada yang kosong, incomplete. Sedangkan yang sini overlap. Akhirnya apa yang terjadi? Di bagian yang overlap itu dilakukan rubber shitting. Di bagian yang incomplete kita lakukan proses yang namanya interpolasi. Jadi begitu ya. Jadi biar bagus, biar tetap apik datanya, itu ada bagian yang harus kita interpolasi karena dia tidak ada data yang di tempat yang kita inginkan. Dan juga di tempat yang lain kita bisa overlap untuk akhirnya bisa menemukan data yang lebih baik. Jadi itulah inti dari kuliah kita hari ini. Memang belum selesai sampai bagian post processing nanti, karena ini post processing sebenarnya lah
opsional ya, jadi tidak harus dilakukan, tapi kalau mau dilakukan juga lebih ke statistik, habis itu lebih ke menghilangkan speckle dan yang lain-lain. Ingat, beda banget sama datasar. Kalau datasar sebelum kita ngolah harus speckle dulu, tapi kalau untuk yang side scan sonar kita tidak harus melakukan speckle filtering dulu. Speckle filtering merupakan salah satu bagian dari post processing. Nah, itu adik-adik sekalian. Jadi pada dasarnya data yang sudah kalian terima itu pasti sudah melewati proses ini. Begitu. Mungkin monggo kalau ada yang mau bertanya. Tosi bertanya, Pak, diagram pengolahan backscatter MBS ya yang di slide-nya Pak Eka. Jawabannya adalah sepertinya ya. Karena pada akhirnya ini patch line, beam pattern, ada TPU segala. Biasanya kan harus masukin TVU sama THU, tapi kalau punya TPU ya nggak apa-apa. Monggo kalau ada yang mau bertanya, saya kurang tahu apakah ini ada yang tanya atau tidak di ininya. Formulirnya sebentar saya lihat dulu ya. Formulirnya ada di Google Form ya. Dan ternyata tidak ada yang tanya, jadi ya udah. Kira-kira ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanya, silakan. Anak-anak, adik-adik. Halo? Dari saya sih cukup, Pak. Cukup, Pak, cukup. Tidak ada, Pak. Ya wes. Kalau tidak ada, Cukup, Pak. jadi kuliahnya saya tutup sampai sekarang. Terima kasih. Pekan depan insya Allah akan ada Pak Eka ya. Pak Eka akan mengisi kelas. Insya Allah. Tapi saya belum tahu pastinya menggunakan apa. Beliau pinginnya atau tidak pakai Zoom, pakai Skype. Jadi siap-siap saja. Tapi selalu sebelumnya, siap, Pak. apa? Selalu disiapkan. Oke. Tapi sebelumnya nanti mungkin saya mau kirim video YouTube juga. Jadi maksudnya Pak Eka memberikan kelas. Kan sekarang masih seharusnya pekan ke-9 ya. Seharusnya kan sekarang pekan ke-11, tapi kita baru selesai pekan ke-9. Artinya kita masih ada hutang 2 pertemuan. Nah, niat saya, hutang 2 pertemuan itu nanti saya bayar menggunakan video YouTube gitu. 3 atau 4 video misal. Yang ya tetap seperti pertemuan biasa, akan ada catatannya, akan ada yang lain-lainnya. Jadi saya minta ke Anda untuk mengisi itu. Siap-siap kuliah dengan Pak Eka pekan depan. Dan jangan lupa ngisi catatan ya. Rumus ininya ada di sini. Catatannya ada di mana ini? Nah, di sini. Udah, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.